Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi mengenai kombinatorial, khususnya mengenai permutasi dan kombinasi ya. Ini interpretasi dari kombinasi. Yang pertama, kombinasi NR misalkan, ini merupakan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. Jadi misalkan ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen ini ada 1, 2, dimana 1, 2 ini sama aja dengan 2, 1. Kemudian 1, 3 yang sama dengan 3, 1, dan 2, 3 yang sama dengan 3, 2. Atau kombinasi 3, 2, yaitu 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial, yaitu 3 ya. Oke, kemudian kedua, kombinasi NR ini bisa dikatakan cara memilih R buah elemen dari N buah elemen yang ada, tetapi urutan elemen di dalam susunan hasil pemilihan tidak penting ya. Contoh, berapa banyak cara membentuk panitia dari suatu komisi dan lain-lain yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi di DPR yang beranggotakan 25 orang. Panitia atau komite adalah kelompok yang tidak terurut, artinya setiap anggota di dalam panitia kedudukannya sama. Jadi misalkan ada A, B, C, D, E, maka urutan penempatan masing-masing tidak penting. Jadi A, B, C, D, E ya sama saja dengan misalkan B, A, C, E, D, A, D, C, E, B, dan seterusnya. Sehingga cara memilih anggota panitia tersebut yaitu kombinasi 255. Oke, kemudian di sini misalkan ada contoh yang lain, di antara 10 orang mahasiswa, berapa banyak cara membentuk sebuah perwakilan beranggotakan 5 orang, demikian sehingga di sini ada ketentuan mahasiswa bernama A selalu termasuk di dalamnya, seperti itu. Jadi kalau mahasiswa A selalu termasuk di dalamnya, maka ada kombinasi 9, 4. Oke, itu dari 10 orang tadi yang karena si A sudah selalu masuk di dalamnya, maka kita tinggal memilih lagi 4 dari 9, seperti itu. Oke. Kemudian ketentuan yang lain bisa seperti itu ya, dengan cara yang sama. Oke, kemudian latihan ini bisa dicoba. Berikutnya permutasi dan kombinasi bentuk umum. Misalkan ada N buah bola yang tidak seluruhnya berbeda warna. Jadi ada berapa bola yang warnanya sama? Ada N1 bola diantaranya berwarna 1, N2 bola diantaranya berwarna 2, sampai NK bola diantaranya berwarna K. Jadi banyaknya bola seluruhnya adalah N1 tambah N2 tambah dan sampai NK sama dengan N. Berapa jumlah cara pengaturan N buah bola ke dalam kotak-kotak tersebut? Tiap kotak maksimum 1 buah bola misalkan. Maka untuk cara mengatur N buah bola ke dalam N buah kotak tadi sama dengan permutasi NN atau N faktorial. Nah, sedangkan dalam kasus ini tadi, dari pengaturan N buah bola, dimana ada N 1 faktorial, cara masukkan bola berwarna 1, N2 faktorial, cara masukkan bola berwarna 2, dan seterusnya. Maka cara memilihnya adalah permutasi N1, N2 sampai NK, seperti ini. Atau P, NN dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, dan seterusnya sampai NK faktorial. Oke. Itu bisa juga sama dengan kombinasi N1, N2 sampai NK, seperti ini.
Nah, jadi kesimpulannya permutasi n1, n2 sampai nk sama dengan kombinasi n1, n2 sampai nk, yaitu n faktorial dibagi n1 faktorial kali n2 faktorial dan seterusnya sampai nk faktorial. Oke, berikutnya contoh, misalkan berapa banyak kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf dari kata Mississippi. Mississippi terdiri dari 11 huruf, yaitu MISP, di mana ada beberapa huruf yang sama dalam kata tersebut, yaitu I ada 4, S ada 4, dan P ada 4, sehingga cara membentuk banyaknya kata bisa dicari dengan kombinasi atau permutasi ya, 11 kemudian 1 4 4 2 ya, atau seperti ini. Jadi sama ya, sekedar permutasi maupun kombinasi. Ini berikut kasus dengan cara yang sama ya. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya latihan ini boleh dicoba. Nah, kemudian kombinasi dengan pengulangan. Misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama dan N buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak 1 buah bola. Cara masukkan bola adalah kombinasi NR. Sedangkan jika masing-masing kotak boleh lebih dari 1 buah bola, maka cara masukkan bola adalah kombinasi N tambah R kurang 1, R. Contoh, misalkan pada persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12, di mana XI adalah bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 0, berapa jumlah kemungkinan solusinya? Penyelesaian analogi, misalkan dianalogikan 12 buah bola akan dimasukkan dalam 4 buah kotak, bagi ke-12 bola itu ke dalam 4 kotak. Jadi misalkan seperti ini, misalkan kotak pertama 3, kotak kedua ini 5, kotak ketiga 2, kotak keempat 2. Kalau dijumlahkan ya menjadi 12, atau bisa juga dicari dengan formula tadi, yaitu kombinasi N-nya ada 4, R-nya ada 12, jadi kombinasi 4 tambah 12 kurang 1, R, yaitu R-nya 12, sehingga sama dengan kombinasi 15 12. Oke, di sini ada contoh yang lain dan latihan. Kemudian koefisien binomial di sini gunakan untuk jumlah 2 variabel, yaitu misalkan X tambah Y, kemudian pangkat konstanta tertentu seperti ini. Kalau kita urutkan X tambah Y pangkat 0, kemudian X tambah Y pangkat 1, kalau kita jabarkan akan berbentuk seperti ini, di mana koefisiennya ini bisa membentuk segitiga seperti ini yang dinamakan segitiga Pascal. Kalau kita jabarkan formula X tambah Y pangkat N, maka akan sama dengan kombinasi N, 0 kali X pangkat N tambah kombinasi N, 1 X pangkat N kurang 1 kali Y ditambah dan seterusnya. Jadi pangkat X nya berkurang dan pangkat Y nya bertambah sampai suku terakhir, yaitu kombinasi NN kali Y pangkat N, atau sama dengan sigma kombinasi NK X pangkat N kurang K kali Y pangkat K. Jadi kombinasi untuk X pangkat N kurang K kali Y pangkat K adalah kombinasi NK, dimana bilangan kombinasi NK itu disebut sebagai koefisien binomial. Nah, contoh misalkan jabarkan 3X kurang 2 pangkat 3. Jadi kita misalkan A nya sama dengan 3X dan B sama dengan minus 2. Jadi kalau kita jabarkan A tambah B pangkat 3, maka dengan formula tadi diperoleh seperti ini ya. Kemudian kalau kita substitusikan A dan B nya seperti ini, sehingga menjadi seperti ini. Oke, contoh yang lain, misalkan tentukan suku keempat dari penyebaran berpangkatan X kurang Y pangkat 5, maka kalau kita misalkan di sini A nya X dan B nya negatif Y,
maka suku keempatnya dengan urutan seperti formula tadi, maka koefisien keempatnya adalah kombinasi 5,3. Ya, kalau kita urutkan kan suku pertama itu kombinasi 5,0. Ya, kemudian kombinasi 5,1. Jadi suku keempat adalah kombinasi 5,3. X-nya pangkat 5 kurang 3 dan negatifnya pangkat 3. Oke, sehingga sama dengan negatif 10 X kuadrat Y pangkat 3. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, buktikan bahwa sigma kombinasi N sama dengan 2 pangkat N. Kita bisa misalkan seperti ini, X tambah Y pangkat N. Kemudian kita misalkan X dan Y ini sama dengan 1, maka akan terbukti. Yaitu sama dengan 2 pangkat N sama dengan sigma CNK. Oke, kemudian latihan ini boleh dicoba. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.